yang benar-benar mewakili PKS itu ya saya, Pak Ketua. Pimpinan, hari ini rasanya yang kita bahas masalah harga sawit ya. Harga sawit yang dipilih oleh PKS, tapi PKS bukan saya Pak ya. PKS yang di bawah harga yang sudah ditentukan. Nah pertanyaannya, apakah ada PKS yang membeli di bawah ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah di Kabupaten Berau? Itu kan ininya keluhannya. Dan kalau misalnya ada, apakah ada hadir di forum ini, sehingga kita mau tanya juga kenapa mereka membeli, PKS ini membeli di bawah harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu yang perlu diinikan. Nah, tadi dari Dinas Perkebunan sudah banyak dipaparkan banyak hal ya terkait dengan PKS. Nah sebenarnya kita juga ingin menyasar di Kabupaten Berau ini kan ini ya ada 50 rasanya. 50 itu menguasai berapa lahan sebenarnya, tetapi mungkin di hal lain ya kita fokus di harga aja lah, harga TBS. Kita ingin agar petani kelapa sawit kita yang ada di Berau khususnya itu menikmati apa yang harus mereka nikmati dari hasil jerih payahnya. Nah, tadi juga disampaikan oleh Kadis Perkebunan, ternyata salah satu syarat PKS membeli sesuai dengan standar harga itu ya petani harus bermitra dengan PKS yang terkait. Nah, kita di Berau ini kan masih banyak petani mandiri yang belum bermitra, tetapi yang saya dengar juga banyak yang pengepul ya. Nah, kalau pengepul ini posisinya sebenarnya di mana? Apakah dia mitra dari PKS atau dia punya kelapa sawit, lahan kelapa sawit atau bagaimana? Dan bagaimana memperlakukan pengepul ini? Apakah dia bagian dari organ resmi dari distribusi atau pembelian kelapa sawit atau bagaimana? Itu juga perlu disikapi. Tetapi kembali lagi ke pertanyaan utama kami bahwa sebenarnya adakah PKS yang membeli membeli sawit di bawah harga yang sudah ditetapkan, dan kalau misalnya ada siapa dan kenapa? Mungkin itu pertanyaan intinya Pak Ketua. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kadis dijawab. Baik, terima kasih Pak Jasmin Hambari pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan harga pembelian PKS TBS oleh pabrik. Kami punya update data terakhir Pak minggu keempat bulan Mei ini, bahwa dari 12 perusahaan tadi ada 2 yang belum terima, dan saya sebutkan satu-satu ya Pak, bahwa PT Hutan Hijau Mas membeli harga sawit sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh provinsi. Jadi yang ditetapkan provinsi tadi 3.000 sekian, sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jabon Utara, Eka Karsa juga sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Terus PT Santosa Kalimantan Jaya juga mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Sementara yang belum mengikuti harga provinsi adalah PT Tanjung Priok Perkasa, PT Sen dengan harga Rp2.456,05, PT Anugrah Agung Primatama Abadi dengan harga Rp2.475, PT Nusantara Pasifik, Natura Pasifik Nusantara dengan harga 2.000, ini satu grup Pak, 2.475, dan PT Bira Lestari Jaya dengan harga sama 2.475 karena mereka satu grup. Ini Pak kondisinya. Sentosa Kalimantan Jaya itu sesuai harga pemerintah. Kayaknya Pak Hambali punyanya di situ kebunnya ya Pak. Iya.
Saya doakan berarti Pak supaya bisa punya kebun. Jadi begitu ya Pak. Jadi dan alhamdulillah hari ini yang ada hanya dari grupnya KLK Mbak Jepita, dan kebetulan grupnya Mbak Jepita ini membeli sesuai dengan harga pemerintah. Terus terkait dengan tadi pengepul ya Pak, jadi ini alasan kenapa ada pabrik kelapa sawit yang mungkin bahwa harga itu apa? ya jadi kemarin Pak kami juga melakukan pembinaan monitoring kepada grupnya PT Triputra yang 3 tadi Pak, ada NPM, ada Dwi Wira, dan satunya Natura. Jadi itu satu grup ya Pak. Kenapa mereka membeli dengan harga sebegitu berdasarkan laporan mereka, dan mereka juga membuat berita acara terkait itu, bahwa pada saat pemerintah provinsi menetapkan harga CPO itu dengan harga 16.000, mereka hanya bisa menjual 12.000 Pak. Nah, karena mereka bisa menjual 12.000, makanya mereka tidak bisa mengikuti harga penetapan provinsi dan membelilah dengan harga 2.700 pada saat itu. Nah, cuman mungkin yang perlu kita detaili lagi, apakah ini adalah petani yang bermitra atau tidak, karena bagaimanapun kondisinya kalau dia bermitra, dia wajib sesuai dengan harga pemerintah. Itu makanya petani kalau bermitra itu diuntungkan Pak. Tapi kalau tidak bermitra, harga tidak harus mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah. Tapi pada saat kondisi kemarin harga TBS itu turun, harga segitu itu menurut kami sudah harga yang sangat bagus Pak dibanding kabupaten lain. Memang turun dibanding bulan sebelumnya, karena bulan sebelumnya itu kan sampai harga 3.000 gitu ya. Mungkin itu Pak. Terus terakhir tadi terkait dengan pengepul, bagaimana statusnya pengepul. Jadi kalau yang diatur di Permentan itu Pak adalah petani yang membentuk kelembagaan. Kelembagaan tadi itu bisa dalam bentuk kelompok tani ataupun koperasi ataupun lembaga lainnya. Dan dia yang langsung menjual kepada pabrik, jadi tidak ada perantara. Kalau pengepul ini kan dia sifatnya membeli secara mandiri saja terus menjual kepada perusahaan. Jadi ini tidak ada ikatan kemitraan tadi, dan pengepul ini kami anggap adalah orang yang di luar kelembagaan tadi. Mungkin begitu Pak. Apakah bisa dikatakan juga bahwa pengepul ini bermitra dengan PKS? Karena mereka bisa menjual, kenapa dia bisa menjual kelapa sawit langsung ke perusahaan, sementara dia bukan dari kelembagaan yang dimaksud dengan pemerintah tadi? Mungkin begitu Pak, karena ini kami karena itu memang secara teknis tidak di dalam ketentuan aturan, kami tidak melakukan itu, tapi mungkin saja bisa ditanya ke PKS-nya apakah mereka punya hubungan kerjasama. Tapi sebenarnya yang diatur di Permentan adalah petani pekebunnya yang membentuk kelembagaan petani yang langsung ber-MOU dengan perusahaan. Jadi kalau dia bukan petani pekebun dan bukan di dalam bentuk kelembagaan, itu kita anggap tidak melakukan kemitraan dengan pabrik. Jadi memang petani pekebun yang membentuk kelembagaannya ini yang bermitra dengan pabrik, itu yang kita anggap dia bermitra. Tapi di luar itu kita anggap dia tidak bermitra dan tidak diwajibkan untuk mengikuti sesuai dengan aturan Permentan. Ya, silakan. Ya kalau dibilang ada ya pasti ada Pak. Cuman ini kan itu yang saya bilang tadi Pak, koordinasi ini dengan dinas perkebunan itu yang terputus. Sebenarnya harusnya tidak begitu. Harusnya pabrik itu bekerja sama dengan kelembagaan petani yang dibentuk. Dan dialah yang bekerja sama, sehingga kadang-kadang kalau ada pengumpul inilah Pak, akhirnya ada jaringan yang putus, sehingga akhirnya beli di petani harganya sekian, jual di pabrik harganya sekian, sementara petani kan dapatnya harga yang ditetapkan oleh pengumpul, bukan harga yang ditetapkan oleh pabrik. Ini kan banyak loss tengahnya.
Nah inilah mungkin yang kami dari Dinas Perkebunan wajib melakukan upaya-upaya menyadarkan petani bahwa kalau mau bermitra ya bermitralah yang benar sesuai dengan ketentuan aturan. Kami mendorong untuk itu Pak. Mudah-mudahan petani ini welcome. Kami terus Pak melakukan sosialisasi bahkan sudah beberapa tahun memang, tapi responnya petani yang masih belum. Ke depan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Pak Komisi, kami akan lebih gencar lagi melakukan ini sehingga betul-betul petani ini bisa diuntungkan dengan kemitraan yang positif. Ini mungkin ini penting Pak Ketua. Ini kan ada Apkasindo ya, asosiasi, dan semua rasanya bukan semua ya, sebagian besar petani kelapa sawit itu bernaung di Apkasindo ini. Nah, apakah Apkasindo ini tidak bisa dikategorikan mitra dari PKS tadi? Dan bagaimana statusnya Apkasindo sebenarnya ini? Karena banyak ya rata-rata petani kelapa sawit mandiri itu bergabung di Apkasindo. Apakah ini bisa dikategorikan juga itu lembagaan yang bisa bermitra dengan PKS tadi? Ya seharusnya bisa begitu Pak. Cuman sampai hari ini kan Apkasindo ini juga saya karena baru, tapi menurut teman-teman bahwa koordinasinya dengan Dinas Perkebunan juga belum sebagaimana yang kita harapkan. Kami harap ke depan Apkasindo bisa menjadi perwakilan petani untuk berkomunikasi secara aktif dengan kami, dan bahkan Apkasindo mungkin juga bisa membantu kami untuk mensosialisasikan lebih lanjut terkait dengan amanah yang terdapat di Permen Tan 1 ini. Jadi petani sadar memang tergerak artinya untuk bermitra jangka panjang dengan PKS semua. Jadi kerjasama bersama lah. Plus juga dengan Diskoperindak, karena Diskoperindak ini kan punya tugas untuk menumbuhkan koperasi-koperasi. Nah di Berau ini Pak, lebih banyak kemitraan itu melalui koperasi. Kalau misalnya memang sepakat kita melalui koperasi, izin pimpinan. Ya, terima kasih Pak. Hanya masukan sedikit. Artinya kita terlalu banyak berbicara teknis tentang administrasi saja, tetapi kita belum melangkah ke hal-hal yang teknis yang diharapkan hari ini. Saya rasa ini bukan terlalu domain Dinas Perkebunan, Pertanian, Perindako. Saat ini yang kita pertemukan adalah Apkasindo dengan Apkindo. Itu yang perlu kita tajami pada hari ini. Terima kasih. Kita alih saja ke pihak-pihak yang mengambil keputusan pada hari ini, Apkasindo dan Gapki. Mohon maaf. Terima kasih. Baik, Pak Jasmine masih ada?